Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman, Pengampunan, dan Penyembuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 18 dan 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hampir dapat saya pastikan bahwa setiap orang pernah mengalami sakit. Hanya saja kadar dan jenis penyakit yang dialami setiap orang itu berbeda-beda. Satu hal juga dapat dipastikan, bahwa setiap orang yang sedang sakit memiliki keinginan untuk segera sehat kembali. Cara untuk mendapatkan kesembuhannya juga bisa bermacam-macam. Yang satu pergi ke dokter, yang lain pergi ke apotek membeli obat seperlunya, dan beberapa menggunakan obat herbal dan tradisional. Ada juga orang yang mendatangi orang-orang yang memiliki keahlian bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Hari ini kita melihat aktivitas semacam itu. Ada orang yang sakit lumpuh dan teman-temannya membawa dia ke hadapan Yesus agar Tuhan Yesus berkenan menyembuhkannya. Sedemikian besar keyakinan dan iman mereka. Tidak ada alasan atau hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk tidak bisa sampai bertemu dengan Yesus. Ketika jalan masuk buntu, mereka tidak kehabisan akal. Mereka membongkar atap rumah dan menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkenan pada iman yang ditunjukkan oleh mereka yang membawa si lumpuh ke hadapannya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu dengan bersabda, "Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Tuhan Yesus itu adalah seorang tabib yang sangat menghargai siapapun yang datang kepadanya. Iman si lumpuh dan orang-orang yang menghantarnya ke hadapannya sungguh menggugah hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak peduli akan keberatan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena ia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Karena ditegaskannya kepada mereka bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahkan Yesus menantang mereka dengan pertanyaan ini, manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tidak ada reaksi atau komentar dari mereka, tetapi penginjil mencatat bahwa
semua orang itu takjub. Lalu mereka memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa banyak orang yang terlibat dalam proses penyembuhan orang yang lumpuh itu. Mereka ini sudah mendengar dan tahu kalau Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Melihat saudaranya yang lumpuh dan tidak bisa berjalan, mereka teringat akan nabi baru, dan dengan iman yang mereka miliki, mereka mempertemukan saudaranya itu dengan Yesus dengan harapan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang menjadi iman mereka? Bersambut dengan yang dilihat Tuhan Yesus. Iman mereka telah menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh yang mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Banyak orang di sekitar kita mungkin percaya akan kealahan Yesus, tetapi tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus dan mendapatkan belas kasih-Nya. Maka tugas kita yang telah percaya kepada Yesus untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada mereka, supaya seperti kita, mereka juga menerima karunia keselamatan yang sudah kita alami. Iman kita akan Yesus Kristus janganlah kita miliki sendiri, melainkan hendaknya diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang, terutama kepada mereka yang sudah mulai tertarik kepada Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kekuasaan mengampuni dosa di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, sungguh bukanlah perkara dan persoalan yang mudah untuk bisa mempertemukan seseorang kepada Tuhan Yesus. Ada saja orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meragukan kuasa Yesus sebagai anak Allah. Mungkin saudara pernah mendengar pelecehan yang ditujukan kepada orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, bahwa Yesus itu hanya manusia, bahwa Dia bukanlah Allah, melainkan seorang nabi saja, tidak ada bedanya dengan nabi-nabi lain. Apakah imanmu tergoyahkan oleh pendapat mereka? Pernyataan Tuhan Yesus yang membungkam keberatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apakah hal itu tidak menguatkan imanmu? Mana yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Hanya Allah yang dapat melakukan keduanya bersamaan, dan Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Jadi, kesaksian Injil hari ini seharusnya menjauhkan kita dari keraguan dan ketidakpercayaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kita seharusnya takjub dan memuliakan Allah oleh karena penyembuhan yang dialami si lumpuh. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita harus berpegang teguh pada iman kita dan sedapat mungkin membawa sebanyak
orang percaya kepada Yesus untuk disembuhkan dan diampuni dosa-dosanya. Apakah aku percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan aku juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang sanggup menyembuhkan dan mengampuni. Tambahkanlah iman kami kepada Dia sebagai juru selamat, dan semoga kami membantu orang lain untuk percaya pada Tuhan Yesus. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.